Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah mempertemukan kita pada kesempatan hari ini. Nah, bagaimana kabar adik-adik hari ini? Dan semoga adik-adik semua senantiasa selalu diberikan kesehatan. Amin, amin, ya robbal alamin. Baik, pada hari ini kita akan melanjutkan lagi materi kita yang sebelumnya, yaitu masih tentang teks eksposisi. Nah, pada sekarang kita sudah masuk pada pertemuan keempat. Pada pertemuan sebelumnya, yaitu pertemuan ketiga, kita kemarin membahas tentang isi dan kebahasaan dalam berkomentar. Nah, dalam isi dan kebahasaan dalam berkomentar di situ kemarin ada apa saja, kita mengulang sedikit. Di sini ada kalau isi yang dikomentari yaitu masalah, argumen, fakta, saran. Dan kalau dari bahasa ada 4 juga, yaitu sederhana, jelas, lengkap, dan santun. Nah, dalam berkomentar kemarin itu juga terdapat beberapa aspek ya. Nah, pada hari ini setelah kemarin kita membahas tentang cara berkomentar, hari ini kita akan membahas tentang menganalisis. Pada menganalisis ini terdapat 2 pembahasan, yaitu yang pertama perbedaan teks eksposisi dengan teks lainnya, dan yang kedua itu ada analisis struktur dan kaidah teks eksposisi. Baik, pembahasan yang pertama yaitu dari menganalisis teks eksposisi, perbedaan teks eksposisi dengan teks lainnya. Nah, di sini kita akan membahas dari 3 perbedaan. Yang pertama dari berdasarkan pengertian. Pengertian dari teks eksposisi adalah teks yang mengupas suatu masalah dengan disertai argumentasi dan fakta. Itu untuk pengertian teks eksposisi. Nah, untuk pengertian teks laporan, yaitu teks yang berisi suatu informasi secara menyeluruh, di dalamnya dijumpai paparan yang bersifat mengklasifikasikan tentang suatu fenomena secara umum. Nah, dari pengertiannya saja sudah berbeda. Jika dari eksposisi itu disertai argumen dan fakta, jika di laporan tidak, tapi secara menyeluruh, tapi secara umum. Nah, jika teks eksposisi itu mengangkat suatu masalah, kemudian dijabarkan, dikembangkan dengan penambahan argumentasi dari si penulis, dan si penulis menambahkan fakta untuk memperkuat argumentasinya. Nah, jika teks laporan itu tidak. Teks laporan itu hanya menuliskan hasil dari yang sudah ditemui di lapangan. Dari hasil penelitian itu, dari hasil pengamatan maksudnya, dari hasil pengamatan itu langsung dituliskan, tidak ditambahi dengan pendapat dari si penulis, dan tidak berisikan fakta-fakta penunjang untuk memperkuat argumen. Itu tidak ada di dalam teks laporan. Jadi hanya ditulis secara umumnya saja, tidak ada pembahasan lainnya. Nah, selanjutnya yang kedua ada berdasarkan struktur. Di situ strukturnya saja sudah berbeda ya. Yang pada struktur teks eksposisi ada tesis, kemudian rangkuman argumen, dan penegasan ulang. Nah, jika pada teks laporan ada pernyataan umum, deskripsi bagian, dan deskripsi manfaat. Nah, kemarin kita sudah membahas struktur teks eksposisi itu. Apa
apa sih isi dari tesisnya? Tesis itu berisi suatu masalah, berisikan masalah yang akan dibahas atau masalah yang sedang dibahas oleh si penulis. Jika rangkaian argumen itu pendapat atau penilaian si penulis terhadap masalah yang sedang diangkatnya atau yang sedang dibahas, kemudian penegasan ulang itu berisi kesimpulan atau saran. Seperti itu. Jika teks laporan itu berisi pernyataan umum, deskripsi bagian, dan deskripsi manfaat. Nah, di situ jadi dari strukturnya saja sudah berbeda ya. Jika pernyataan umum itu berisi kalimat-kalimat yang menggambarkan fenomena yang akan dipaparkan secara umum. Isi keseluruhan teks itu terwakili di dalam bagian tersebut. Nah, jika deskripsi bagian, yaitu berisi rincian ataupun pembagian dari fenomena yang digambarkan. Kemudian, deskripsi manfaat berisi penjelasan tentang manfaat, kegunaan, ataupun dampak dari suatu fenomena. Nah, dari strukturnya saja sudah berbeda. Jika teks eksposisi itu setelah penyampaian masalah, kemudian si penulis menyampaikan argumennya, pendapatnya, penilaiannya, dia menyukai atau tidak, mendukung atau tidak dari masalah yang sedang dia bahasnya, kemudian dia memberikan kesimpulan dan saran. Jika teks laporan, di situ yang pertama pernyataan umum, penggambaran dari fenomena yang sedang dibahas. Penggambaran misal, penggambaran pengenalan. Nah, pengenalannya dulu, tentang pembukaannya dulu membahas misal tentang alat musik tradisional. Di situ dibahas dulu alat musik tradisional itu apa. Misal alat musik tradisional dari Jawa. Itu dari mana? Alat musiknya apa saja, seperti itu. Kemudian deskripsi bagian. Nah, pembagiannya itu tadi. Jika misal alat musik tradisional Jawa yang dari Solo itu apa, yang dari Jogja itu apa, dari Semarang itu apa, itu deskripsi bagian. Kemudian deskripsi manfaatnya. Nah, manfaatnya itu musiknya ada apa saja manfaat setiap alat musiknya. Setiap daerah itu pasti memiliki manfaat atau filosofi juga yang berbeda-beda seperti itu. Dari struktur saja sudah berbeda. Baik, yang selanjutnya dari perbedaan teks eksposisi dengan teks lainnya, yang tadi ada dari pengertian dan dari struktur teksnya ya. Dan yang ketiga di sini hal yang didapat setelah membaca. Nah, setelah kita membaca teks eksposisi, kita dapat suatu keyakinan benar atau salahnya suatu masalah. Selain itu juga dapat menambah wawasan. Itu jika dari setelah kita membaca itu yang kita dapat ada keyakinan dari benar atau salahnya dan kita juga bisa mendapat wawasan. Nah, jika pada teks laporan kita memperoleh paparan yang sejelas-jelasnya mengenai suatu hal, akan tetapi tidak sampai pada sikap-sikap tertentu seperti membenarkan atau menyalahkan, meyakini atau tidak meyakini, serta menyetujui ataupun tidak menyetujui. Nah, jika pada teks laporan itu kita bisa mengetahui dari pengertiannya, dari silsilahnya, dari ciri-cirinya, dari fungsinya, dari asal-usulnya, dari penemunya, itu kita bisa tahu dari teks laporan. Tapi pada teks laporan kita itu tidak bisa mendapat penilaian-penilaian atau kita tidak bisa mengetahui ini sebenarnya salah atau benar. Itu tidak ada karena di dalam teks laporan itu tidak terdapat argumentasi dan fakta untuk memperkuat pembahasan dari masalah yang diangkat oleh si penulis. Tapi dari kedua teks itu kita sama-sama mendapatkan wawasan. Tapi wawasan yang kita dapat dari teks eksposisi tidak hanya secara umum, tapi kita
juga dapat memberikan respon, yaitu sebuah penilaian atau kita juga si pembaca juga bisa memberikan saran ketika setelah membaca. Ini seharusnya masalah ini itu penyampaiannya seperti ini, seperti itu. Jika kita membaca teks laporan, kita hanya mendapatkan wawasan, mendapatkan pengetahuannya saja, tapi tidak dapat kita melakukan penilaian-penilaian. Jadi respon penilaian itu tidak keluar ketika kita membaca teks laporan. Berbeda dengan jika kita membaca teks eksposisi. Nah, dari ketiga hal tadi, kita sudah melihat banyak sekali perbedaan-perbedaan dari teks eksposisi dan teks lainnya, salah satunya pada teks laporan. Dari pengertian sudah berbeda, dari strukturnya sudah berbeda. Kemudian dari hal yang didapat setelah kita membacanya saja juga berbeda. Respon dari diri kita saja juga sudah berbeda. Jika membaca teks laporan kan hanya kita menambah wawasan, oh ternyata alat musik daerah itu yang dari Solo ini penemunya ini, si pembuatnya ini, asal-usulnya seperti ini. Itu jika kita membaca teks laporan. Tapi kita baca teks posisi, kita bisa muncul respon penilaian, respon menyetujui atau tidak, dan kita bisa muncul respon memberikan saran. Seperti itu. Baik, kita lanjut lagi pada pembahasan yang terakhir dari menganalisis teks eksposisi. Tadi sudah membahas dari perbedaan teks eksposisi dengan teks lainnya, yaitu salah satunya dengan teks laporan. Tadi kita sudah membahas dari berdasarkan pengertian, berdasarkan strukturnya, dan berdasarkan hal apa yang didapat setelah membaca. Dari ketiga aspek saja sudah berbeda, apalagi dari susunan isinya, ya kan? Setelah itu yang kedua ini kita akan bahas tentang analisis struktur dan kaidah teks eksposisi. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang struktur teks eksposisi itu apa, kemudian kaidah kebahasaan yang terdapat dalam teks eksposisi itu apa saja. Nah, jika adik-adik sudah memahami tentang struktur dan kaidah kebahasaan, adik-adik bisa menganalisis teks eksposisi. Jadi ketika adik membaca teks eksposisi, adik-adik bisa menganalisisnya dari segi strukturnya atau dari kaidah kebahasaannya. Nah, agar adik-adik mengingat lagi, merefresh ingatannya tentang materi kita sebelumnya tentang struktur teks dan kaidah kebahasaan, dibuka lagi materinya, dibaca lagi materinya, dipahami lagi materinya, agar adik-adik lebih paham lagi ketika membahas tentang menganalisis teks eksposisi ini, seperti itu. Nah, analisis struktur dan kaidah kebahasaan teks eksposisi. Teks eksposisi ditandai oleh karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, berdasarkan strukturnya. Nah, struktur teks eksposisi ada 3, yaitu tesis, rangkaian argumentasi, dan penegasan ulang. Saya akan bahas kembali tentang struktur teks ini. Nah, tesis itu berisi apa? Berisikan masalah yang dibahas oleh si penulis. Nah, setelah ada tesis, setelah pengenalan masalahnya, permasalahannya, problemnya setelah dibahas, kemudian ada rangkaian argumentasi. Apa sih rangkaian argumentasi itu? Rangkaian argumentasi itu adalah berisikan pendapat atau penilaian dari si penulis, seperti itu. Jadi berdasarkan opini dari si penulis, kemudian terdapat penegasan ulang. Nah, penegasan ulang ini isinya apa sih? Penegasan ulang berisikan kesimpulan atau saran. Jadi si penulis itu memberikan kesimpulan juga, dan kesimpulan itu juga terkadang terdapat fakta. Fakta itu digunakan untuk
memperkuat argumentasi, memperkuat opini si penulis dalam menanggapi masalah yang sedang diangkatnya, sedang dibahasnya. Jadi penegasan ulang itu berisi kesimpulan, berisi saran. Saran itu berisikan masukan atau solusi dari masalah yang sedang diangkat atau dibahas oleh si penulis. Dan yang kedua, berdasarkan kaidah kebahasaannya. Teks eksposisi ditandai oleh dominannya penggunaan kata-kata teknis, konjungsi kausalitas, temporal, kata kerja mental, kata-kata perujukan, dan kata-kata persuasif. Nah, di sini kita bahas lagi agar bisa merefresh ingatan adik-adik tentang struktur teks, sekarang tentang kaidah kebahasaan. Yang pertama, kata-kata teknis. Apa sih kata teknis itu? Kata teknis yaitu kata yang memiliki makna tertentu dalam suatu bidang keilmuan. Jadi berisikan istilah-istilah lain. Misal, jika dalam pembelajaran itu dalam pendidikan terdapat silabus, seperti itu. Nah, jika kemudian yang kedua ada konjungsi kausalitas atau konjungsi konjungsi penyebaban atau hubungan sebab, seperti konjungsi jika, maka, sebab, disebabkan, karena, dengan demikian, akibatnya, dan oleh karena itu. Dan ada konjungsi temporal atau konjungsi perbandingan atau pertentangan. Contoh konjungsinya seperti sebelum itu, kemudian, pada akhirnya, sebaliknya, berbeda halnya, namun. Nah, itu contoh dari konjungsi temporal. Kemudian ada kata kerja mental. Kata kerja mental itu kata kerja menyatakan kegiatan abstrak sebagai bentuk aktivitas pikiran. Nah, di sini contoh dari kata kerja mental seperti memperhatikan, menggambarkan, mengetahui, memahami, berkeyakinan, berpikir. Nah, kata kerja mental yaitu adalah kata kerja yang tidak ada bentuknya. Jadi hanya kegiatan-kegiatan yang ada di dalam pikiran si manusia. Seperti itu. Kemudian ada kata-kata perujukan. Kata-kata perujukan itu seperti menurut, berdasarkan, dan atau merujuk. Nah, ini digunakan untuk menyertakan fakta-fakta untuk memperkuat argumentasi dari si penulis. Jadi menggunakan kata-kata perujukan. Misal, menurut buku Kosasih, kata kerja mental adalah ini. Nah, seperti itu. Dan yang terakhir ada kata-kata persuatif. Nah, kata-kata persuatif ini contoh kata-katanya seperti hendaklah, sebaiknya, diharapkan, perlu, harus, atau seharusnya. Nah, itu adalah dari kata-kata persuatif. Nah, itulah ada dua hal yang bisa adik-adik analisis jika membaca teks eksposisi. Tadi ada struktur teks dan kaidah kebahasaannya, seperti itu. Baik, materi tentang menganalisis teks eksposisi sudah selesai. Selanjutnya pada pertemuan yang kelima kita akan membahas tentang menyajikan teks eksposisi. Silakan adik-adik kerjakan tugas yang sudah saya bagikan di Google Classroom. Di situ adik-adik agar bisa lebih paham lagi tentang cara menganalisis teks eksposisi. Nah, agar adik-adik lebih paham, silahkan dikerjakan. Materi hari ini saya sudahi sampai di sini. Baik, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.